Terjebak kemacetan saat berada dalam mobil dinasnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut mengatur lalu lintas di kawasan Pantura, tepatnya di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Tersendatnya lalu lintas ini disebabkan banjir rob yang membuat kendaraan harus melintas perlahan dan bergantian. Ditambah tidak adanya petugas yang berjaga di lokasi. Aksi Ganjar Pranowo ini sempat menarik perhatian sejumlah warga yang kebetulan melintas di Jalan Pantura, Semarang, Demak, kilometer 8 ini. Satu orang tewas dan 8 lainnya terluka terkena ledakan petasan di Desa Sidowayah, Ponorogo, Jawa Timur. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan selongsong bekas kaleng cat, bubuk mesiu, dan bahan peledak lainnya. Sebelumnya pada Jumat sore, seorang warga bernama Tommy Saputra tewas seketika akibat ledakan petasan yang dibuatnya. Pemilik rumah dan 7 orang yang menonton terluka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit, di mana 3 diantaranya kondisinya kritis. Polres Ponorogo akan berkoordinasi dengan tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur untuk mengungkap asal-usul bahan peledak milik korban. Seorang warga positif COVID-19 di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengamuk dan bersitegang saat akan dijemput paksa oleh petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan aparat TNI Polri. Menurut keluarganya, pria ini sudah 2 kali mengikuti rapid test dan hasilnya negatif. Namun menurut petugas, hasil swab test pada 20 April lalu dinyatakan positif. Awalnya pria ini isolasi mandiri di rumah. Namun karena banyak laporan warga yang resah karena sering keluar rumah, petugas akhirnya menjemput paksa untuk dibawa ke rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Sampai dengan hari ini spesimen yang kita periksa adalah 182.818 spesimen. Termasuk di dalamnya adalah ada 928 spesimen yang sudah kita periksa dengan tes cepat molekuler TCM. Kemudian ini berasal dari 135.725 orang yang kita periksa. Hasil positif yang kita dapatkan adalah 17.025 orang, ini kita dapatkan juga diantaranya dengan menggunakan PCR sebanyak 227 orang. Sementara hasil negatif pada 118.701 orang. Saudara-saudara, kalau kita lihat kasusnya, maka konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan hari ini adalah 529 orang, sehingga menjadi 17.025 orang. Sementara yang sembuh meningkat 108 orang sehingga menjadi totalnya adalah 3.911 orang. Yang meninggal 13 orang sehingga total menjadi 1.089 orang. Kasus ODP ada 269.449 orang dan sebagian besar sudah selesai kita lakukan pemantauan. Kemudian kasus PDP ada 35.069 orang. 386 kabupaten kota terdampak di seluruh provinsi di kita. Saudara-saudara, inilah gambaran yang kemudian kita dapatkan dari apa yang kemudian kita katakan tadi sebagai hidup yang baru. Artinya, cara untuk kemudian mengurangi, menekan jumlah kasus baru adalah kita berubah dengan cara hidup yang baru, yang mengimplementasikan, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Ratusan warga memadati kantor desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Warga mengantre untuk mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. Sebagian warga bahkan sudah mendatangi kantor desa sejak subuh. Petugas pun harus bekerja ekstra untuk menertibkan warga agar tetap mematuhi aturan jaga jarak. Menurut Bupati Bandung Barat, pihaknya telah mengimbau perangkat desa agar mengantarkan langsung bantuan ke rumah masing-masing demi mencegah penyebaran virus corona. Ini barangkali ya
aturan protokol kesehatannya, jaga jarak dan sebagainya harus dilakukan. Itu peran pemerintah desa dengan kan karena gugus itu kan sampai ke bawah kan seharusnya ya teman-teman kepala desa juga ngerti. Ya, Pak Camat juga dan aparat kecamatan juga harus ketika ada pembagian sembako itu. Tapi kalau ideal, menurut Bapak pembagian sembako antar sampai rumah. Yang kita itu diantar sampai rumah. Jadi tidak ada pengumpulan orang banyak di desa. Sementara itu, ratusan warga mendatangi kantor Kelurahan Aek Parambunan, Sibolga, Sumatera Utara demi mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Dengan mengabaikan aturan jaga jarak, warga mengantre dan berdesak-desakan. Sebagian warga juga tidak mengenakan masker. Bahkan sejumlah warga saling berebut untuk mengecek data penerima bantuan. Petugas setempat pun tidak mampu menertibkan kerumunan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari rangkaian berita pilihan dan penanganan corona, kita beralih ke Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejumlah pedagang sayur membuang dagangannya dan memberikan gratis ke warga karena merugi. Selama pandemi corona, penjualan sayur di pasar lokal menurun dan membuat harga anjlok. Video aksi para pedagang sayur membuang dagangannya viral di media sosial. Inilah aksi sejumlah pedagang sayur di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mereka membuang sayurannya ke sungai sebagai bentuk kekecewaan menurunnya penjualan dan harga sayuran yang anjlok. Tidak hanya membuang berbagai sayuran ke sungai, para pedagang juga memberikan sayuran gratis kepada warga yang melintas. Selama masa pandemi corona, penjualan sayur di wilayah mereka menurun karena berkurangnya aktivitas warga. Bahkan walau harga kian murah, jumlah penjualan tidak meningkat. Pada sejumlah wilayah di Jawa Timur, pasokan sayur melimpah. Namun menurunnya daya beli konsumen membuat harga sayur menurun. Pemirsa, sepinya pengunjung di masa pandemi COVID-19 membuat pedagang pasar hanya bisa pasrah dan tidak dapat berbuat banyak. Seperti di Pasar Kenali Mayang, Kota Jambi, sejumlah pedagang memilih berjoget bersama untuk melupakan sejenak keresahan di tengah pendapatan mereka yang merosot karena virus corona.